Halo guys, semoga kalian semua dalam keadaan sehat. Kali ini cerita film akan membawakan sebuah film tentang seorang pendekar pedang yang ingin membalas dendam atas kematian kakaknya. Bagaimana cerita filmnya? Silakan duduk manis, sediakan cemilan, klik subscribe, biar nggak ketinggalan cerita seru tiap minggunya. Film dibuka dengan tulisan Cina yang saya sendiri tidak tahu apa artinya. Beralih ke sebuah desa, terlihat seorang petani sedang membajak sawah dengan putrinya. Di sisi lain ada seorang laki-laki yang terbangun keluar dari sebuah peti. Pak Tani yang ternyata bukan orang sembarangan merasakan kehadiran pria misterius itu. Pria itu menceritakan kalau kakak pertamanya telah dibunuh oleh orang kepercayaannya. Mereka bersengkokol untuk melakukan pembunuhan itu. Pria itu tahu kalau Pak Tani adalah salah satu dari pembunuh itu. Dengan kata lain, pria itu datang untuk membalas dendam kematian kakak pertamanya. Pria itu memperkenalkan diri bernama Ye Liang. Pak Tani yang tahu kontrak main filmnya akan segera habis, mengamuk dengan menyerang Ye Liang. Ye Liang yang pernah berguru dengan Wiro Sableng, menggunakan tebasan kunyuk mencuri buah, yang membuat Pak Tani bertemu malaikat Israel sebelum dia bertaubat. 你是谁？东山庄，叶良。 Setelah membunuh Pak Tani, Ye Liang pergi menuju ke tempat pembunuh berikutnya. Di sana sudah terdapat para pendekar yang telah membunuh kakak pertama. Kita diperkenalkan anak dari kakak pertama bernama Yan Er dan adik kakak pertama bernama Long Buren. Long Buren mengikat Yan Er agar mau menyerahkan bukti kejahatannya yang telah diketahui oleh kakak pertama. Saat Ye Liang datang di tempat itu, dia dihalangi oleh beberapa penjaga yang berjaga di sana. Bagaikan orang yang mabuk kecubung, tanpa ampun Ye Liang membatai para penjaga itu satu persatu. Dengan membawa sebuah peti mati, Ye Liang pergi menemui Long Buren. Amarah Ye Liang semakin membara ketika melihat keponakannya diperlakukan dengan keji oleh Long Buren. Melihat kedatangan Liang yang penampilannya mirip si buta dari gua hantu, para bawahan terbaik leburan langsung menyerangnya. Dengan kemampuan bela diri yang dia peroleh dari berguru dengan Wiro Sableng ditambah golok berkarat dari besi tua Madura, Ye Liang mampu menghabisi para pemain figuran itu satu persatu. Saat sedang fokus bertarung, si beban Yan Er malah merengek, membuat fokus Ye Liang terganggu hingga hampir tertebas. Karena si beban Yan Er sudah kesakitan, Ye Liang segera memasukkan salah satu bawahan Long Buren ke dalam peti. Setelah mengalahkan musuh terakhir, Ye Liang melemparkan pisau untuk menjauhkan Long Buren dari Yan Er dan memutuskan tali pengikat tubuh Yan Er. Ye Liang yang berhasil menyelamatkan Yan Er segera membawanya pergi menjauh. Long Buren yang mengetahui itu segera menjadikan Ye Liang buronan dan membuat sayembara bagi yang bisa membunuh Ye Liang dan Yan Er. Untuk segera menangkap Ye Liang, Long Buren menyebar semua bawahannya di seluruh kota dan menutup semua akses keluar masuk kota. Yakin kalau Ye Liang masih berada di kota dan pasti membawa Yan Er ke tabib, Long Buren mendatangi salah satu tabib yang berada di pinggir kota. Curiga dengan gerak-gerik tabib itu yang sudah bertanya sebelum ia memberitahu apa tujuannya datang ke tempat itu. Ia mencoba bertanya tentang anak kecil yang dibawa oleh adik laki-lakinya, tapi tabib tetap merahasiakan apa yang dia tahu. Mengetahui tabib bersikeras, Long Buren mengeluarkan ilmu yang dia peroleh dari Konoha untuk membuat tabib berbicara. Tabib yang memang orang baik, terlihat dengan senang menerima uang sogokan itu, dan menceritakan kalau ada wanita yang membawa anak kecil yang sedang sakit datang ke tempatnya. Sayangnya sebelum menikmati uang haram itu,
tabib dibunuh oleh Lomburan. Kemudian kita dikenalkan dengan wanita bernama Yuli. Yuli menceritakan kalau Lomburan telah membunuh tabib yang berada di pinggir kota. Sadar kalau persembunyian mereka pasti diketahui Lomburan, Yuli segera menyuruh Ye Liang pergi. Tidak lupa Yuli memberikan peta rute yang bisa dilewati oleh Ye Liang untuk kabur. Tak berselang lama, Lomburan sampai di tempat Yuli. Bagaikan detektif Upin dan Ipin, insting Lomburan mengetahui kalau Ye Liang baru dari tempat Yuli. Sadar kalau Yuli hanya ingin mengulur waktu, tanpa Yuli ketahui kalau minuman yang dia minum telah dicampur racun oleh Lomburan. Yuli yang tidak mau disebut pemain figuran, menggunakan sisa tenaganya untuk menyerang Lomburan. Tapi racun yang sudah menyebar ke tubuhnya membuat Yuli tak sadarkan diri. Lomburan ingin menunjukkan kepada masyarakat, bila ada yang berani menutupi keberadaan Ye Liang akan dieksekusi seperti Yuli. Saat Yuli ingin dibunuh, Ye Liang datang untuk membantu Yuli. Ye Liang menyuruh Yuli untuk membawa Yan Er pergi, sementara dia sendiri akan melawan seluruh bawahan Lomburan. Dengan kemampuan bertarung dan golok berkarat dari besi tua Madura, Ye Liang yang hanya seorang diri mampu mengalahkan seluruh bawahan itu dengan cepat. 我刚刚下了是否有意呢？大眼睛看清楚！ Beralih ke Yuli yang membawa Yan Er kabur sampai masuk ke alang-alang. Terlihat salah satu bawahan Lomburan mengejar mereka menggunakan kuda. Saat ada kesempatan, Yuli mencoba menyerang bawahan itu. Tapi Yuli yang dikontrak hanya sebagai pemain figuran harus ikhlas tewas dalam satu kali tebasan. Selesai dengan Yuli, bawahan itu mencoba membawa Yan Er. Ye Liang tiba-tiba datang membantu. Dengan tebasan tanpa bayangan, Ye Liang membuat wanita itu lebih cepat bertemu Tuhan. Bersedih atas meninggalnya Yuli, sesudah menguburkannya Ye Liang melanjutkan perjalanan untuk menyelamatkan Yan Er. Lomburan yang mulai frustasi untuk menangkap Ye Liang. Dia mencoba mencari pendekar yang kuat untuk dapat mengalahkan Ye Liang. Lanjut ke Ye Liang yang sampai di warung kopi pinggir kota. Melihat kondisi tempat itu, Ye Liang yang curiga meningkatkan kewaspadaan. Ye Liang yang curiga dengan gerak-gerik mereka langsung mengamankan Yan Er. Tiba-tiba dengan sanginnya mereka menyerang Ye Liang dengan brutal. Bagaikan punya matahari negan dan kerasukan arwah Rikudo Senin, Ye Liang membunuh mereka semua satu persatu tanpa belas kasihan. Pengemis yang melihat kemampuan Ye Liang mencoba menantangnya. Tapi Ye Liang tidak mempedulikan dan meninggalkan pengemis itu. Tak terima ajakannya ditolak. Pengemis yang sudah nafsu menghalangi Ye Liang dan menyerang Ye Liang. Ye Liang yang sempat meragukan kemampuan bertarung si pengemis, ternyata dibuat tidak berdaya dengan serangan dan jurus pengemis itu. Saat ingin mengantar Ye Liang bertemu malaikat Israel, pengemis menghentikan serangannya karena melihat Yan Er yang bersama Ye Liang. Pengemis itu melepaskan Ye Liang dan meminta Ye Liang untuk selalu menjaga Yan Er. Shin berganti ke pengemis yang melaporkan kepada Lomburan kalau dia tidak sanggup untuk membunuh Ye Liang. Marah karena pengemis gagal membunuh Ye Liang, Lomburan meminta kakak seperguruan Ye Liang untuk membunuh pengemis itu dan juga membunuh Ye Liang dengan imbalan emas kalau berhasil melakukannya. Beralih ke Ye Liang dan si beban Yan Er yang malah sakit. Dengan keadaan itu Ye Liang terpaksa kembali ke kota untuk mengobati Yan Er. Melihat kota tidak aman untuknya, Ye Liang pergi ke tempat gurunya untuk bersembunyi. Di sini Ye Liang menceritakan semua apa yang terjadi. Saat sedang makan bersama, sambil ngomongin tetangga seperti ibu-ibu komplek, Ye Liang merasakan ada yang aneh dengan gurunya. Menyadari kalau itu adalah kakak seperguruannya yang sedang menyamar, Ye Liang langsung melawannya. Agar tidak terkena dampak pertempuran, Ye Liang melempar Yan Er yang sedang makan agar aman. Pertempuran mereka terlihat seimbang, karena mereka menggunakan jurus yang sama. Akhirnya Ye Liang menggunakan senjata andalannya, yaitu golok berkarat dari besi tua Madura. Saat ingin menyerang, tiba-tiba Ye Liang geliengan, karena racun yang sebelumnya diberikan oleh kakaknya. Merasa terpojok, Ye Liang menggunakan sisa tenaga untuk menyerang kakaknya dan mencoba melarikan diri.
Karena racun mulai menyebar ke seluruh tubuh, Yaliang terlihat tidak mampu lagi untuk lari lebih jauh, hingga akhirnya mereka sampai di tepi tebing. Melihat tidak ada lagi jalan untuk lari, kakak seperguruannya mencoba merayu Yaliang dengan janji manis, seperti para pejabat di negara Konoha, dengan meminta golok berkaratnya. Dan dia akan bilang ke Longburan kalau mereka berdua sudah mati. Yaliang yang merasa tidak ada jalan lain, akhirnya percaya dengan perkataan kakaknya itu. Tapi setelah menyerahkan goloknya, Yaliang justru diserang menggunakan pisau yang membuatnya masuk ke jurang. Setelah memastikan kalau Yaliang tidak akan selamat, keesokan paginya dia datang ke tempat Longburan untuk mengambil hadiah. Dia menceritakan telah berhasil membunuh Yaliang dan berhasil mengambil goloknya. Saat ingin mengambil hadiah emasnya, ternyata Longburan telah menaruh racun di minuman, sehingga membuat kakak harus tewas sebelum mengucap 2 kalimat syahadat. Shin kembali ke Yaliang yang berhasil diselamatkan oleh gurunya. Terlihat Yanar juga selamat dari kejadian itu. Guru memberitahu Yaliang kalau kakaknya telah dibunuh oleh Longburan. Si bocil Yanar bertanya apakah dia bisa mempercayai paman. Memang beban anak ini, sudah ditolongin dari tadi masih tanya bisa dipercaya apa tidak. Akhirnya Yanar memberitahu Yaliang kenapa Longburan mengejar dan ingin membunuhnya. Selama ini, barang yang dicari oleh Longburan berada di dalam ikat rambut Yanar. Di situ terdapat nama-nama pejabat korupsi di setiap kabupaten. Guru dan Yaliang menyadari kalau benda itu bisa membuat Longburan dalam masalah besar. Guru juga memperingatkan Yaliang bila ingin melawan Longburan dalam kondisi sekarang ini sama saja mencari mati. Tetapi Yaliang yang dari awal ingin membalas dendam, terus berlatih sambil menunggu agar lukanya pulih. Shin berikutnya memperlihatkan Longburan sedang menjamu pejabat kerajaan. Sama halnya di Konoha, terlihat pejabat itu senang saat Longburan memberinya uang sogokan untuk menjadikannya salah satu pejabat di kerajaan. Di tengah-tengah percakapan mereka, Yaliang datang sambil menarik sebuah peti mati dan memperlihatkan data pejabat korup yang dia bawa. Sadar kalau Yaliang akan mengacau pertemuannya dengan pejabat itu, Longburan dan anak buahnya mencoba untuk membunuh Yaliang. Karena racun yang didapat dari kakak seperguruannya belum pulih total, Yaliang terlihat kesulitan saat menghadapi Longburan. Ditambah lagi tubuh Longburan yang keras seperti besi, membuat serangan golok dari Madura terlihat percuma. Yaliang yang terdesak, mengingat saran gurunya Shinto Gendeng agar menyerang Longburan di bagian leher. Longburan yang terkena serangan di bagian vital, langsung bertemu dengan malaikat Israel sebelum bertaubat. Film ditutup dengan Yaliang yang mengingat kebersamaan mereka bertiga yang bahagia. Demikian alur cerita film kali ini, semoga kalian terhibur. Jangan lupa like dan subscribe ya.